Bayangkan sebuah kota yang berdiri dengan keindahan yang membuat siapapun terdiam saat memandangnya. Kota itu bernama Babilonia, sebuah negeri besar di tanah Mesopotamia kuno di antara dua sungai yang memberi kehidupan, Tigris dan Ufrat. Dari kejauhan, menara-menara tinggi menjulang menembus langit, seolah ingin menyentuh awan. Dinding-dindingnya kokoh, dilapisi batu pilihan, dan gerbang-gerbangnya dihiasi ukiran indah yang menggambarkan kekuasaan dan kejayaan. Di dalam kota, kehidupan berjalan begitu ramai. Pasar-pasar dipenuhi pedagang dari berbagai penjuru dunia. Kain sutra, rempah-rempah, emas, dan permata berpindah tangan setiap hari. Sungai mengalir membawa air ke ladang-ladang yang hijau, membuat tanah Babilonia subur dan makmur. Tak ada kekurangan makanan, tak ada kekurangan harta. Namun di balik semua kemegahan itu, ada sesuatu yang tak terlihat oleh mata, tetapi terasa dalam hati: kegelapan. Penduduk Babilonia hidup dalam kesesatan. Mereka menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Patung-patung dari batu, kayu, dan logam berdiri megah di kuil-kuil besar. Setiap hari, orang-orang datang membawa persembahan, buah, roti, daging, bahkan hewan sembelihan dengan harapan mendapatkan berkah dari benda-benda yang tak mampu bergerak, tak mampu berbicara, bahkan tak mampu melindungi dirinya sendiri. Anak-anak diajarkan sejak kecil untuk tunduk kepada patung-patung itu. Para orang tua mewariskan keyakinan tersebut tanpa bertanya. Para pendeta berdiri di depan kuil, memimpin ritual dengan suara lantang, seolah-olah mereka berbicara kepada sesuatu yang hidup, padahal yang mereka hadapi hanyalah benda mati. Di malam hari, cahaya obor menerangi kota. Nyanyian dan doa-doa kepada berhala menggema. Namun langit tetap sunyi, bintang-bintang bersinar seperti biasa, seolah menyaksikan semua itu dengan diam. Tak ada yang menyadari bahwa mereka telah jauh dari kebenaran. Di tengah masyarakat yang terlihat damai itu, sebenarnya hidup dalam ketakutan yang tak terucap. Ketakutan kepada kekuasaan, ketakutan kepada hukuman, dan ketakutan untuk berpikir berbeda. Siapapun yang berani mempertanyakan keyakinan yang sudah turun-temurun akan dianggap sebagai ancaman. Dan di atas semua itu berdiri satu kekuatan besar yang mengatur segalanya: kekuasaan. Di balik istana megah yang dindingnya berkilau oleh emas dan marmer, seorang penguasa mengamati semua ini. Seorang raja yang bukan hanya ingin ditaati, tetapi juga ingin disembah. Ia menikmati ketundukan rakyatnya, menikmati pujian yang terus mengalir, dan perlahan-lahan, tanpa disadari, hatinya berubah. Dari seorang manusia menjadi sosok yang merasa lebih dari manusia. Babilonia terus bersinar dengan kemegahannya, namun seperti api yang menyala terang di malam gelap, ia menyimpan sesuatu yang akan membakar dari dalam. Tak ada yang tahu bahwa di balik kemakmuran ini, takdir besar sedang disiapkan. Sebuah kisah yang akan mengguncangkan kerajaan, sebuah kebenaran yang akan menantang kesombongan, dan sebuah cahaya yang akan lahir di tengah kegelapan. Di tengah gemerlap Babilonia yang tak pernah tidur, lahirlah seorang anak dari keluarga bangsawan yang kelak akan mengubah arah sejarah negeri itu. Namanya adalah Namrud bin Kan'an. Ia bukan anak biasa. Sejak kecil, ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Tatapannya tajam, langkahnya tegas, dan pikirannya jauh melampaui usianya. Ia tumbuh di lingkungan istana kecil yang penuh dengan strategi, kekuasaan, dan ambisi. Ayahnya adalah seorang pemimpin wilayah Kaldan, seorang penguasa yang cukup disegani meski belum menguasai seluruh Mesopotamia. Dari sang ayah, Namrud belajar tentang kekuasaan. Dari para panglima, ia belajar tentang perang. Dan dari para penasihat, ia belajar tentang cara mengendalikan manusia. Sejak remaja, Namrud sudah menunjukkan bakat luar biasa. Ia mahir berburu, mampu menaklukkan binatang buas dengan keberanian yang tak dimiliki pemuda lain. Dalam latihan perang, ia tak pernah kalah. Pedangnya cepat, strateginya tajam, dan pikirannya selalu satu langkah lebih maju. Orang-orang mulai memperhatikannya. Anak ini akan menjadi besar, bisik para prajurit, bahkan lebih besar dari ayahnya, tambah yang lain. Dan ramalan itu perlahan menjadi kenyataan.
Ketika ayahnya wafat, Namrud masih muda, namun ia tak menunjukkan keraguan sedikitpun saat naik menggantikan posisi tersebut. Dengan penuh keyakinan, ia mengambil alih kekuasaan. Bagi sebagian orang, itu adalah keputusan yang beresiko, tapi bagi Namrud, itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia tidak ingin menjadi penguasa kecil, ia ingin menjadi raja. Langkah pertamanya adalah memperkuat pasukan. Ia merekrut prajurit-prajurit terbaik dari berbagai wilayah, melatih mereka tanpa henti, dan melengkapi mereka dengan senjata yang lebih unggul. Ia membangun benteng-benteng kokoh di perbatasan, memperkuat pertahanan sekaligus menyiapkan serangan. Dan tak lama kemudian, perang dimulai. Satu demi satu wilayah tetangga ia taklukkan, desa-desa kecil jatuh tanpa perlawanan, kota-kota besar mencoba melawan namun berakhir dengan kekalahan. Strategi Namrud terlalu cerdas, pasukannya terlalu kuat. Setiap kemenangan membuat namanya semakin dikenal, setiap penaklukan membuat kekuasaannya semakin luas, dan setiap keberhasilan membuat hatinya semakin keras. Dalam waktu yang tak terlalu lama, Namrud telah menguasai wilayah yang sangat luas, dari pegunungan hingga lembah subur, dari sungai hingga padang pasir. Kekayaannya melimpah, emas, perak, permata, dan budak mengalir ke dalam istananya tanpa henti. Ia membangun kota-kota baru, memperluas Babilonia, dan menciptakan sistem pemerintahan yang membuat rakyat tunduk tanpa berani melawan. Rakyat memujinya, para bangsawan menyanjungnya, dan musuh-musuhnya hanya bisa gemetar saat mendengar namanya. Istana Namrud menjadi simbol kekuasaan yang tak tertandingi. Dindingnya dilapisi emas, lantainya dari marmer yang berkilau, dan taman-tamannya dipenuhi bunga-bunga langka dari negeri jauh. Di malam hari, musik dan tarian menghiburnya. Di siang hari, para menteri berdiri menunggu perintahnya. Namrud berdiri di balkon istananya, memandang luas kerajaannya. Semua ini milikku, gumamnya dalam hati. Tak ada yang bisa menandingiku. Dan saat itulah, tanpa ia sadari, sesuatu mulai tumbuh dalam dirinya. Bukan sekedar ambisi, bukan sekedar kebanggaan, tetapi kesombongan. Sebuah perasaan yang perlahan membisikkan bahwa ia bukan hanya raja, tetapi sesuatu yang lebih tinggi. Langit Babilonia tetap biru, angin tetap berhembus tenang. Namun di balik itu semua, seorang manusia sedang melangkah menuju titik yang paling berbahaya dalam hidupnya. Merasa dirinya tak terkalahkan. Waktu berlalu, dan kekuasaan Namrud semakin kokoh seperti gunung yang tak tergoyahkan. Tak ada lagi wilayah yang berani menantangnya. Tak ada raja lain yang mampu menandingi kekuatannya. Babilonia telah menjadi pusat dunia, dan Namrud adalah penguasanya. Namun di balik semua kejayaan itu, sesuatu yang lebih berbahaya mulai tumbuh. Kesombongan. Awalnya hanya bisikan kecil di dalam hati, perasaan bangga atas kemenangan demi kemenangan. Tapi seiring waktu, bisikan itu berubah menjadi keyakinan. Namrud mulai memandang dirinya bukan sekadar raja. Ia mulai merasa dirinya adalah pusat dari segala sesuatu. Suatu hari, ia berdiri di balkon istananya yang tinggi. Angin sore berhembus lembut, mengibaskan jubah emasnya. Di bawahnya, rakyat terlihat kecil seperti semut. Mereka berjalan, bekerja, dan hidup di bawah kekuasaannya. Siapa yang memberi mereka kehidupan? Gumamnya pelan. Tak ada yang menjawab. Namun dalam diam, hatinya menjawab sendiri. Aku. Sejak saat itu, perubahan mulai terlihat. Namrud memerintahkan para pendeta istana untuk menyusun narasi baru. Ia ingin rakyat tidak hanya tunduk, tetapi juga menyembahnya. Para pendeta yang haus kekuasaan segera menuruti perintah itu. Mereka menyebarkan ajaran bahwa Namrud adalah titisan dewa matahari, sumber kehidupan di bumi. Kuil-kuil mulai dibangun lebih megah dari sebelumnya. Patung-patung baru didirikan, dan yang paling besar adalah patung Namrud sendiri. Patung itu berdiri di tengah kota, menjulang tinggi, dihiasi emas dan permata. Setiap pagi, rakyat diwajibkan datang dan bersujud di hadapannya.
Mereka membawa persembahan, menundukkan kepala, dan memohon berkah kepada raja yang kini dianggap sebagai Tuhan. Tak ada yang berani menolak, karena siapapun yang menentang akan lenyap. Hukuman menjadi semakin kejam. Orang-orang yang berani membangkang dihukum di depan umum. Ada yang dipanah, ada yang dilempar ke dalam lubang singa, dan ada pula yang dipaksa menyaksikan kematian keluarganya sendiri. Ketakutan menjadi alat kekuasaan, dan Namrud menikmatinya. Di istana, kehidupannya semakin mewah. Para pelayan berpakaian sutra melayani setiap kebutuhannya. Hidangan terbaik dari seluruh penjuru negeri disajikan setiap hari. Musik, tarian, dan pesta tak pernah berhenti. Namun semua itu tak pernah cukup. Ada satu hal yang terus ia inginkan: pengakuan mutlak. Suatu malam, dalam sebuah pertemuan besar di Haula Istana, Namrud duduk di singgasananya yang megah. Di hadapannya, para menteri, panglima perang, dan pendeta berkumpul dengan penuh hormat. "Aku adalah penguasa hidup dan mati," ucapnya dengan suara dalam yang menggema. Semua orang langsung menunduk. "Siapa yang bisa menandingi kekuasaanku?" lanjutnya. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang dipenuhi ketakutan. Namrud tersenyum puas. Ia telah mencapai sesuatu yang belum pernah dicapai oleh manusia lain di zamannya. Ia tidak hanya menguasai tanah, harta, dan manusia, tetapi juga keyakinan mereka. Namun ia lupa satu hal, bahwa di atas segala kekuasaan ada kekuasaan yang lebih tinggi. Dan kesombongan selalu membawa manusia menuju kehancuran. Di langit Babilonia, bintang-bintang tetap bersinar seperti biasa, seolah menjadi saksi diam atas apa yang sedang terjadi di bumi. Sementara itu, di balik kemegahan dan keangkuhan itu, takdir mulai bergerak perlahan. Sebuah peringatan akan segera datang. Bukan dari pasukan besar, bukan dari kerajaan lain, tetapi dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang akan mengguncangkan keyakinannya dan menghancurkan kesombongannya. Namun untuk saat ini, Namrud masih berdiri tegak di puncak kekuasaan, merasa dirinya adalah segalanya, dan tak seorang pun bisa menjatuhkannya. Di puncak kejayaannya, saat Namrud merasa tak ada lagi yang mampu menggoyahkan kekuasaannya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bukan serangan dari musuh, bukan pemberontakan dari dalam kerajaan, melainkan sebuah mimpi. Malam itu, langit Babilonia tampak lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa suasana yang aneh dan tak biasa. Di dalam istana yang megah, Namrud tertidur di atas ranjangnya yang dihiasi emas dan kain sutra. Namun, tidurnya tak tenang. Dalam mimpinya, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah cahaya. Awalnya kecil, seperti bintang di kejauhan. Tapi perlahan-lahan, cahaya itu membesar. Semakin terang, semakin kuat, hingga akhirnya menerangi seluruh langit Babilonia. Cahaya itu bukan cahaya biasa. Ia terasa hidup. Dan entah mengapa, Namrud merasa takut. Dalam mimpinya, ia melihat patung-patung berhala yang selama ini disembah rakyatnya mulai meredup. Cahaya mereka hilang. Kuil-kuil menjadi gelap. Bahkan patung dirinya sendiri yang besar itu tak lagi bersinar. Semua tertutup oleh satu cahaya besar yang menguasai segalanya. Lalu terdengar suara. Bukan suara manusia, bukan pula suara yang bisa dijelaskan. Namun maknanya jelas. Akan lahir seorang anak yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Namrud terbangun dengan nafas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Jantungnya berdetak kencang, sesuatu yang jarang ia rasakan selama ini. Ia bangkit dari tempat tidurnya, berjalan mondar-mandir di dalam kamar dengan gelisah. "Apa itu tadi?" gumamnya. Untuk pertama kalinya,
Ia merasa takut. Pagi harinya, Namrud segera memanggil para ahli nujum, pendeta, dan dukun istana. Mereka datang dengan wajah penuh hormat, namun juga penuh kehati-hatian. Mereka tahu, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Namrud duduk di singgasananya, menatap mereka dengan tajam. "Tafsirkan mimpiku," perintahnya singkat. Satu persatu dari mereka mencoba membaca tanda-tanda. Mereka saling berbisik, menghitung bintang, dan membaca simbol-simbol kuno. Wajah mereka perlahan berubah pucat. Akhirnya salah satu dari mereka maju dengan gemetar. "Wahai Raja yang Agung," suaranya lirih. "Mimpi itu adalah pertanda." Namrud menyipitkan mata. "Pertanda apa?" "Bahwa akan lahir seorang anak laki-laki di kerajaan ini. Anak itu kelak akan menentang kekuasaanmu, menghancurkan keyakinan rakyatmu, dan menggoyahkan kekuasaanmu." Ruangan menjadi sunyi. Semua orang menunduk. Tak ada yang berani menatap wajah Namrud. Beberapa detik berlalu, terasa seperti waktu berhenti. Lalu tiba-tiba, Namrud tertawa keras. Tawanya menggema di seluruh ruangan. "Seorang anak?" katanya dengan nada meremehkan. "Kalian mengatakan seorang bayi bisa menjatuhkanku?" Para pendeta tak berani menjawab. Namun di balik tawanya, ada sesuatu yang berbeda. Kegelisahan. Namrud bangkit dari singgasananya. Ia berjalan perlahan, lalu berhenti di tengah ruangan. "Tak ada yang bisa menggulingkanku," ucapnya tegas. Namun pikirannya terus berputar. Bagaimana jika itu benar? Bagaimana jika ancaman itu nyata? Ia tidak bisa mengambil resiko. Dan saat itulah, ia membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. "Mulai hari ini," katanya dengan suara dingin, "semua bayi laki-laki yang lahir di kerajaanku harus dibunuh." Para pendeta terkejut. Beberapa bahkan gemetar mendengarnya. "Tuan, itu..." Namrud menatap tajam. Tak ada yang berani melanjutkan. Perintah itu pun menyebar ke seluruh Babilonia. Para tentara dikerahkan, para bidan diawasi, setiap kelahiran diperiksa, dan jika bayi itu laki-laki, tak ada ampun. Tangis ibu-ibu mulai memenuhi malam, darah tak berdosa mengalir di jalan-jalan. Namun Namrud tak peduli. Baginya, ini harga yang harus dibayar demi mempertahankan kekuasaan. Ia merasa telah mengendalikan takdir. Ia yakin tak akan ada anak yang bisa tumbuh untuk menentangnya. Namun, ia lupa satu hal. Takdir bukan milik manusia. Dan ketika Allah telah menetapkan sesuatu, tak ada kekuatan di bumi yang mampu menghentikannya. Di suatu tempat yang jauh dari istana, di tengah ketakutan dan kesedihan, sebuah kehidupan baru sedang menunggu untuk lahir. Sebuah cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh kezaliman. Dan tanpa disadari Namrud, awal dari kejatuhannya telah dimulai. Perintah itu turun seperti petir di siang bolong. Tak ada yang berani menentang. Tak ada yang berani bertanya. Semua hanya bisa patuh atau mati. Sejak hari itu, Babilonia yang sebelumnya megah dan penuh kehidupan berubah menjadi negeri yang diselimuti ketakutan. Di setiap sudut kota, para tentara Namrud berjaga. Mata mereka tajam, langkah mereka berat, dan hati mereka telah terbiasa melihat penderitaan. Setiap rumah diawasi, setiap perempuan hamil dicatat, setiap kelahiran diperiksa. Para bidan yang dulu membawa kabar bahagia, kini berubah menjadi saksi bisu tragedi. Tangan yang seharusnya menolong kehidupan, kini dipaksa menyaksikan kematian. Tangis bayi yang baru lahir tak lagi disambut pelukan hangat, melainkan pedang dingin. Jika bayi itu perempuan, ia dibiarkan hidup. Namun jika laki-laki, tak ada belas kasihan. Jeritan ibu-ibu menggema di malam hari. Tangisan yang tak bisa ditahan
rasa sakit yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mereka memeluk bayi mereka erat-erat, berharap keajaiban terjadi. Namun, keajaiban tak datang. Tentara tetap datang, dan bayi-bayi itu direnggut dari pelukan ibunya. Sebagian dibunuh di tempat, sebagian dibawa pergi, tak pernah kembali. Darah mengalir di jalan-jalan yang dulu ramai oleh perdagangan. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa, kini dipenuhi kesunyian dan duka. Babilonia menangis, namun tak ada yang bisa menghentikannya. Namrud duduk di istananya, jauh dari semua penderitaan itu. Ia tetap menikmati kemewahan, tetap dikelilingi hiburan, seolah tak terjadi apa-apa. Baginya, ini hanyalah strategi. Sebuah langkah untuk memastikan kekuasaannya tetap abadi. Aku tidak akan kalah oleh takdir, gumamnya. Aku akan menghentikannya sebelum itu terjadi. Namun ia tak menyadari bahwa setiap tetes darah yang tertumpah justru semakin mendekatkan dirinya pada kehancuran. Di tengah kekacauan itu, ada satu keluarga yang hidup dalam ketakutan yang mendalam. Seorang wanita bernama Amilah. Ia sedang mengandung. Setiap hari ia hidup dalam kecemasan. Setiap malam ia menangis dalam diam. Ia tahu jika anak yang dikandungnya adalah laki-laki, maka nasibnya sudah ditentukan. Kematian. Suaminya, Azar, adalah seorang pemahat berhala yang bekerja untuk istana. Ia hidup dalam dilema. Di satu sisi, ia takut kepada Namrud. Di sisi lain, ia tak sanggup membayangkan kehilangan anaknya sendiri. Bagaimana jika itu anak laki-laki? Bisik Amilah dengan suara gemetar. Azar terdiam. Ia tak punya jawaban. Hari demi hari berlalu. Perut Amilah semakin besar, dan rasa takut itu semakin nyata. Ia mulai menyembunyikan kehamilannya, mengenakan pakaian longgar, menghindari keramaian, dan jarang keluar rumah. Setiap langkahnya penuh kehati-hatian. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Malam hari menjadi saksi doa-doanya. Ya Tuhan, lindungi anakku, bisiknya sambil menahan air mata. Ia tak tahu bagaimana caranya. Ia tak tahu apa yang akan terjadi. Namun dalam hatinya ada harapan kecil. Bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari Namrud, bahwa ada perlindungan yang tak terlihat, bahwa mungkin anak ini bukan anak biasa. Di luar sana, pembantaian masih berlangsung. Tentara terus berpatroli. Tangisan terus terdengar. Namun, di balik semua itu, takdir sedang bekerja dengan cara yang tak bisa dipahami manusia. Sebuah kehidupan sedang dipersiapkan, sebuah cahaya sedang dijaga. Dan meskipun Namrud telah berusaha menghentikan semuanya, ia tak pernah menyadari satu hal, bahwa anak yang ia takuti justru sedang tumbuh sangat dekat dengannya. Dan tak lama lagi, dunia akan berubah selamanya. Malam itu sunyi. Tidak seperti malam-malam sebelumnya yang dipenuhi tangisan dan ketakutan. Malam itu terasa berbeda. Angin berhembus pelan, seolah membawa ketenangan yang tak biasa di tengah Babilonia yang diliputi teror. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Amilah menahan rasa sakit yang semakin kuat. Waktu yang ia takutkan akhirnya tiba. Ia akan melahirkan. Namun ini bukan kelahiran biasa. Ini adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Amilah menggenggam kain di tangannya dengan erat. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar, bukan hanya karena rasa sakit, tetapi karena ketakutan yang begitu besar. Ia tahu apa yang akan terjadi jika tentara mengetahui kelahiran ini. Ia tahu anaknya bisa direnggut kapan saja. Azar, bisiknya lirih. Suaminya yang berdiri di sampingnya hanya bisa menatap dengan mata penuh kecemasan. Ia ingin membantu, ingin melindungi. Tapi ia tahu kekuatan mereka tak ada apa-apanya dibanding kekuasaan Namrud.
Kita tak bisa melahirkan di sini, kata Azar akhirnya, suaranya berat. Amilah menatapnya. Keputusan itu berbahaya, namun tinggal di rumah jauh lebih berbahaya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Amilah dibantu keluar dari rumah dalam kegelapan malam. Mereka berjalan perlahan, menyusuri jalan sempit, menghindari penjaga, dan menjauh dari pusat kota. Tujuan mereka satu, sebuah tempat tersembunyi, sebuah gua di perbukitan yang jauh dari pengawasan tentara. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Setiap langkah penuh risiko, setiap suara kecil membuat jantung mereka berdegup kencang. Mereka tak boleh tertangkap, tak boleh. Akhirnya, setelah perjuangan yang melelahkan, mereka tiba di gua itu. Gelap, dingin, sunyi. Namun disitulah harapan berada. Dengan napas yang semakin berat, Amilah bersandar di dinding batu. Rasa sakitnya memuncak. Air matanya mengalir bukan hanya karena sakit, tetapi karena ketakutan akan masa depan anaknya. "Ya Tuhan, lindungi anakku," bisiknya. Dan di dalam keheningan gua itu, lahirlah seorang bayi laki-laki. Tangisnya pelan, namun cukup untuk membuat dunia berubah. Amilah memeluk bayi itu erat-erat. Air matanya jatuh membasahi wajah kecil yang baru saja melihat dunia. "Anakku," ucapnya lirih. Bayi itu tampak sehat, wajahnya tenang, seolah membawa ketenangan di tengah kekacauan dunia di luar sana. Ia diberi nama Ibrahim. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Realitas kembali menghantam. Jika bayi ini ditemukan, ia akan dibunuh tanpa ampun. Amilah menatap anaknya dengan hati yang hancur. Keputusan tersulit dalam hidupnya harus diambil. Ia tidak bisa membawa bayi ini pulang. Ia tidak bisa membesarkannya seperti anak-anak lain. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah meninggalkannya. Dengan tangan gemetar, Amilah membungkus Ibrahim dengan kain tipis. Ia mencium keningnya berkali-kali, seolah tak ingin berpisah. "Maafkan ibu," bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Azar menunduk. Ia tak sanggup melihat. Amilah kemudian meletakkan bayinya di sudut gua, di tempat yang paling aman yang bisa ia temukan. Hatinya terasa hancur, seolah sebagian dari dirinya ditinggalkan di sana. Namun ia tahu, ini bukan perpisahan tanpa harapan. Ini adalah bentuk perlindungan. Sebelum pergi, ia menatap sekali lagi. Ibu akan kembali, janjinya pelan. Lalu ia berbalik, melangkah keluar dari gua dengan hati yang berat, meninggalkan bayinya sendirian. Namun ia tidak benar-benar sendiri, karena di tempat yang sunyi itu ada kekuatan yang tak terlihat, ada penjagaan dari langit, dan di balik semua itu ada takdir besar yang sedang disiapkan. Seorang anak kecil yang ditinggalkan di gua kelak akan menjadi cahaya bagi dunia. Cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh kekuasaan, oleh ketakutan, ataupun oleh kezoliman. Dan tanpa disadari oleh Namrud, anak yang ia takuti telah lahir dan sedang tumbuh dalam lindungan Allah. Gua itu sunyi. Tak ada suara manusia, tak ada cahaya lampu, tak ada kehangatan rumah. Hanya dingin batu, gelap yang pekat, dan kesunyian yang seolah menelan segalanya. Namun di sanalah seorang bayi kecil bertahan hidup. Ibrahim. Hari-hari pertama adalah yang paling genting. Bayi sekecil itu tanpa ibu, tanpa susu, tanpa perlindungan manusia, seharusnya tak mungkin bertahan. Namun ini bukan kehidupan biasa. Ini adalah kehidupan yang dijaga oleh kekuatan yang tak terlihat. Dikisahkan setiap kali Ibrahim menangis, Allah mengirimkan rizki untuknya dengan cara yang tak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Ada yang mengatakan bahwa ia menemukan sumber air kecil di dalam gua. Ada pula yang meyakini bahwa ia diberi makan dengan cara yang ajaib, langsung dari kekuasaan ilahi. Yang jelas, satu hal pasti, ia tetap hidup. Hari berganti hari, minggu berganti bulan, dan bayi itu mulai tumbuh.
Di dalam kesunyian gua, Ibrahim belajar mengenal dunia dengan caranya sendiri. Ia merangkak di atas batu, menyentuh dinding yang dingin, dan menatap kegelapan dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Tak ada suara manusia yang mengajarinya berbicara. Tak ada tangan yang membimbingnya berjalan. Namun ia tetap berkembang, seolah ada bimbingan yang langsung datang dari langit. Sesekali Amilah datang diam-diam. Di waktu malam, saat tentara tak berjaga ketat, ia menyelinap ke gua itu. Dengan hati berdebar, ia memeluk anaknya yang kini semakin besar. Air matanya tak pernah berhenti mengalir. "Ibrahim," bisiknya penuh rindu. Ia membawa makanan, membersihkan tubuh anaknya, dan memastikan ia tetap dalam keadaan aman. Namun ia tak pernah bisa tinggal lama. Setiap kunjungan adalah pertemuan yang singkat dan perpisahan yang menyakitkan. Namun cukup untuk membuat hati seorang ibu tetap bertahan. Sementara itu, Ibrahim tumbuh menjadi anak yang berbeda. Ia tidak seperti anak-anak lain. Kesendiriannya membuatnya banyak berpikir. Kesunyiannya membuatnya banyak merenung. Saat usianya mulai bertambah, ia mulai sering keluar dari gua, terutama saat malam tiba. Ia berjalan perlahan, menatap langit yang luas, dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan. Ia terpesona. "Apa itu?" gumamnya suatu malam. Bintang-bintang bersinar indah, bulan muncul dengan cahaya lembutnya, dan matahari saat pagi datang menyinari dunia dengan terang yang luar biasa. Semua itu baru baginya. Semua itu menimbulkan pertanyaan. Siapa yang menciptakan semua ini? Siapa yang mengatur semuanya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam pikirannya. Ia tak memiliki guru, tak memiliki kitab, dan tak pernah diajari oleh manusia. Namun hatinya mencari sesuatu yang lebih besar, mencari kebenaran. Di sisi lain, dunia di luar gua masih dikuasai oleh Namrud. Penyembahan berhala masih berlangsung, rakyat masih tunduk pada kekuasaan yang zolim. Namun tanpa mereka sadari, jawaban atas kezoliman itu sedang tumbuh. Seorang anak yang tidak dididik oleh manusia, tetapi dipersiapkan oleh Allah. Seorang anak yang tidak mengenal kemewahan dunia, namun akan mengajarkan makna kehidupan yang sebenarnya. Dan semua itu dimulai dari sebuah gua kecil yang sunyi, tempat di mana seorang anak belajar melihat langit dan mulai mempertanyakan segalanya. Karena dari pertanyaan itulah akan lahir sebuah kebenaran besar, kebenaran yang kelak akan mengguncangkan keyakinan seluruh Babilonia dan meruntuhkan kesombongan seorang raja yang merasa dirinya tak terkalahkan. Waktu terus berjalan. Anak kecil yang dulu ditinggalkan di dalam gua kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda. Tubuhnya tegap, langkahnya mantap, dan matanya memancarkan kecerdasan yang tak biasa. Ibrahim tidak hanya tumbuh, ia berpikir. Kesunyian yang selama ini menyertainya telah membentuk sesuatu yang kuat dalam dirinya, sebuah keinginan yang dalam untuk memahami hakikat kehidupan. Ia sering duduk di luar gua, menatap langit yang luas. Bintang-bintang berkelip di malam hari, bulan bersinar lembut, dan matahari terbit dengan cahaya yang luar biasa di pagi hari. Semua itu memunculkan satu pertanyaan besar dalam benaknya. Siapa yang menciptakan semua ini? Suatu malam, ia menatap sebuah bintang yang bersinar lebih terang dari yang lain. Ia terpaku. "Inikah Tuhanku?" bisiknya pelan. Bintang itu tampak indah, bercahaya dan seolah memiliki kekuatan. Namun tak lama kemudian, bintang itu meredup dan akhirnya hilang. Ibrahim menggeleng pelan. "Aku tidak menyukai yang tenggelam," ucapnya tegas. Malam berikutnya ia melihat bulan yang besar dan terang. Cahaya bulan menerangi bumi dengan lembut. Ia kembali terpaku. "Inikah Tuhanku? Ini lebih besar, lebih terang," katanya. Namun seperti bintang, bulan pun perlahan menghilang saat fajar datang. Ibrahim kembali menggeleng. "Jika Tuhanku seperti ini, maka ia tidak pantas disembah," pikirnya. Kemudian datanglah pagi.
Matahari terbit dengan cahaya yang sangat terang, hangatnya menyinari seluruh dunia. Segala sesuatu menjadi hidup karena kehadirannya. Ibrahim berdiri, menatap matahari dengan penuh kagum. "Inikah Tuhanku? Ini yang paling besar," ucapnya. Namun saat senja tiba, matahari pun tenggelam. Dan untuk ketiga kalinya, Ibrahim menemukan jawabannya. "Tidak, ini bukan Tuhanku." Ia menundukkan kepala, menarik nafas panjang. "Aku tidak akan menyembah sesuatu yang datang dan pergi, sesuatu yang muncul lalu menghilang." Di tengah keheningan itu, hatinya semakin yakin. Pasti ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak berubah, sesuatu yang tidak bergantung pada waktu, sesuatu yang menciptakan semuanya. Ibrahim mengangkat wajahnya ke langit. "Aku mencari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah hilang, yang selalu ada." Dan saat itulah, dalam hatinya, ia menemukan keyakinan bahwa Tuhan itu satu, bahwa tidak ada yang layak disembah selain Dia, bahwa semua yang selama ini disembah manusia hanyalah ciptaan, bukan pencipta. Keyakinan itu tumbuh kuat dalam dirinya, tak tergoyahkan. Sementara itu di luar sana, dunia masih tenggelam dalam kesesatan. Patung-patung masih disembah, kuil-kuil masih dipenuhi persembahan, dan Namrud masih dipuja sebagai penguasa yang dianggap ilahi. Namun kini, ada satu orang yang melihat kebenaran dengan jelas, satu orang yang tidak terpengaruh oleh tradisi, satu orang yang berani berpikir dan menemukan Tuhan yang sebenarnya. Ibrahim bukan lagi anak kecil di dalam gua. Ia adalah seorang pencari kebenaran, dan ia telah menemukannya. Namun perjalanan ini belum selesai. Karena menemukan kebenaran adalah satu hal, menyampaikannya adalah hal yang jauh lebih berat. Dan tak lama lagi, Ibrahim akan keluar dari gua, menghadapi dunia, menghadapi kaumnya, dan menghadapi seorang raja yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Pertarungan antara kebenaran dan kesombongan akan segera dimulai. Hari itu akhirnya tiba. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesunyian gua, Ibrahim melangkah keluar menuju dunia yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Dunia yang ramai, penuh manusia, penuh suara, namun juga penuh kesesatan. Langkahnya mantap, hatinya teguh. Ia tidak lagi mencari kebenaran, ia telah menemukannya. Kini, ia datang untuk menyampaikannya. Babilonia masih sama seperti dulu, megah, ramai, dan dipenuhi kemewahan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang membuat hati Ibrahim terasa sesak. Patung-patung berhala berdiri di mana-mana. Di pasar, di rumah, di kuil-kuil besar. Orang-orang datang membawa persembahan. Mereka menunduk, berdoa, dan memohon kepada benda-benda yang tak bisa melihat, tak bisa mendengar, tak bisa menjawab. Ibrahim memperhatikan semua itu dengan mata yang tajam. "Bagaimana mungkin?" gumamnya pelan. Ia berjalan di tengah keramaian, mendengar percakapan orang-orang, melihat kebiasaan mereka, dan merasakan bagaimana keyakinan itu telah mengakar begitu dalam. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah tempat yang tak asing baginya. Rumah ayahnya, Azar, seorang pemahat berhala. Ibrahim berhenti sejenak di depan pintu. Hatinya berdebar. Ini bukan sekedar pertemuan antara anak dan ayah. Ini adalah pertemuan antara kebenaran dan tradisi. Ia mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Azar berdiri di sana, menatap pemuda di hadapannya dengan heran. Ia tidak langsung mengenali siapa yang datang. Namun ada sesuatu di wajah itu. Sesuatu yang terasa familiar. "Siapa kau?" tanyanya. Ibrahim menatapnya dengan lembut. "Aku, anakmu." Azar terdiam. Matanya membesar. "Ibrahim?" bisiknya tak percaya. Pertemuan itu penuh emosi.
Rindu yang selama ini terpendam akhirnya bertemu. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Karena Ibrahim datang bukan hanya sebagai anak. Ia datang sebagai pembawa kebenaran. "Ayah," ucap Ibrahim perlahan. Mengapa ayah menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi manfaat apapun? Azar langsung berubah. Wajahnya mengeras. "Itu adalah Tuhan-Tuhan kami," bentaknya. Ibrahim tetap tenang. Bagaimana mungkin itu disebut Tuhan jika ia dibuat oleh tangan manusia? Lanjutnya, Azar mulai marah. Ia merasa keyakinannya dihina. "Kau tidak tahu apa-apa. Ini adalah tradisi nenek moyang kita." Namun Ibrahim tidak mundur. Ia tidak datang untuk diam. Ia datang untuk berbicara. "Ayah, aku telah menemukan kebenaran. Ada Tuhan yang menciptakan kita semua. Dia tidak terlihat, tapi kekuasaannya nyata. Dia tidak dibuat oleh manusia, justru Dia yang menciptakan manusia." Suasana menjadi tegang. Azar menatap anaknya dengan penuh amarah. "Jika kau tidak berhenti, aku akan mengusirmu," ancamnya. Namun Ibrahim tetap berdiri tegak. Ia tahu, jalan ini tidak akan mudah. Menentang kaumnya saja sudah berat, apalagi menentang ayahnya sendiri. Namun, kebenaran tetap harus disampaikan. Di luar rumah itu, kehidupan Babilonia terus berjalan seperti biasa. Orang-orang tetap menyembah berhala. Kuil-kuil tetap dipenuhi doa-doa yang salah arah. Namun kini, ada suara baru. Suara yang menentang. Suara yang mengajak berpikir. Dan suara itu adalah suara Ibrahim. Perjalanannya baru saja bermulai. Dan langkah berikutnya akan membawa dirinya semakin dekat pada konfrontasi yang tak terelakkan. Konfrontasi dengan kaumnya, dan pada akhirnya dengan seorang raja yang merasa dirinya adalah Tuhan. Sejak hari itu, Ibrahim tidak lagi diam. Ia berjalan di tengah-tengah kaumnya, berbicara kepada siapa saja yang mau mendengar. Di pasar, di jalan, bahkan di dekat kuil-kuil tempat orang-orang berkumpul untuk menyembah berhala. Pesannya sederhana, namun mengguncang. "Hai kaumku, mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak pula menolak bahaya?" Sebagian orang berhenti dan mendengarkan. Sebagian lainnya hanya tertawa. Dan banyak yang marah. Namun Ibrahim tidak mundur. Ia terus berbicara. Dengan tenang, dengan tegas, dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Suatu hari, ia berdiri di tengah kerumunan besar di dekat kuil utama. Di hadapannya berdiri puluhan patung berhala, dihiasi emas dan permata. Orang-orang datang membawa makanan, minuman, dan berbagai persembahan. Ibrahim melangkah maju. "Apakah mereka mendengar doa kalian?" tanyanya lantang. Orang-orang saling berpandangan. Tak ada yang menjawab. "Apakah mereka bisa menolong kalian saat kalian dalam kesulitan?" Suasana mulai berubah. Beberapa orang terlihat gelisah. Namun seorang pria tua maju dengan wajah kesal. "Kami menyembah mereka karena ini adalah ajaran leluhur kami," katanya keras. Ibrahim menatapnya dengan tajam. "Apakah kalian akan tetap mengikuti sesuatu meskipun itu salah?" Kerumunan mulai gaduh. Pertanyaan itu terlalu tajam, terlalu langsung, dan terlalu sulit untuk dijawab. Namun Ibrahim belum selesai. Ia mendekati salah satu patung, lalu menunjuknya. "Jika aku bertanya kepadanya sekarang, apakah ia akan menjawabku?" Tentu saja tidak. Semua orang tahu itu. Namun tak ada yang berani mengakuinya. Karena mengakui berarti menghancurkan keyakinan mereka sendiri. Dan manusia seringkali lebih memilih mempertahankan kebiasaan daripada menerima kebenaran. Kabar tentang Ibrahim mulai menyebar ke seluruh Babilonia. Sebagian orang mulai berpikir,
Sebagian mulai ragu, namun sebagian besar merasa terancam. Para pendeta menjadi gelisah, para pemimpin mulai khawatir, karena jika ajaran Ibrahim diterima, maka kekuasaan mereka akan runtuh. Dan yang paling terusik adalah Namrud. Di dalam istananya, ia mendengar laporan demi laporan tentang seorang pemuda yang berani menentang penyembahan berhala. Seorang pemuda yang berbicara tentang Tuhan yang tak terlihat. Seorang pemuda yang tidak takut. "Siapa dia?" tanya Namrud dengan suara dingin. "Ia bernama Ibrahim," jawab seorang pengawal. Namrud menyipitkan mata. Nama itu terasa asing, namun ancamannya nyata. "Apa yang ia inginkan?" tanya Namrud lagi. Ia ingin menghentikan penyembahan berhala dan mengajak manusia menyembah satu Tuhan. Ruangan menjadi sunyi. Namrud perlahan bangkit dari singgasananya. Ada sesuatu dalam dirinya yang terusik, bukan karena kekuatan Ibrahim, tetapi karena keberaniannya. Tak ada yang pernah berbicara seperti itu sebelumnya. Tak ada yang berani menantang keyakinan yang telah ia bangun. Dan yang lebih berbahaya, tak ada yang pernah berani menantangnya. Namrud berjalan perlahan lalu berhenti di depan jendela istana. Ia memandang kota Babilonia yang luas. Panggil dia. Perintahnya singkat. Para pengawal menunduk. Perintah itu jelas. Ibrahim akan dibawa ke hadapan raja. Dan pertemuan itu bukan sekedar pertemuan biasa. Itu adalah awal dari sebuah pertandingan besar. Pertandingan antara seorang manusia yang mencari kebenaran dengan seorang manusia yang merasa dirinya adalah Tuhan. Langit Babilonia kembali menjadi saksi bahwa kebenaran sedang berjalan menuju pusat kekuasaan. Dan tak lama lagi, dua jalan yang berbeda itu akan bertemu dalam satu ruangan, dalam satu perdebatan yang akan mengguncangkan seluruh negeri. Hari itu, istana Babilonia dipenuhi ketegangan. Para pengawal berdiri berjejer dengan tombak di tangan. Para menteri dan pendeta berkumpul, wajah mereka serius, mata mereka tertuju ke satu arah. Singgasana megah di ujung ruangan menjadi pusat perhatian. Di sanalah Namrud duduk, tenang namun penuh kekuasaan. Tak lama kemudian, pintu besar istana terbuka. Seorang pemuda masuk dengan langkah mantap. Ibrahim. Ia tidak menunduk, tidak gemetar, dan tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Langkahnya tenang, seolah ia tidak sedang berdiri di hadapan raja paling berkuasa di negeri itu. Semua mata tertuju padanya. Sebagian kagum, sebagian heran, sebagian lagi marah. Namrud menatapnya tajam dari atas singgasana. "Jadi kau yang bernama Ibrahim," ucapnya pelan. Ibrahim mengangguk. "Benar. Dan kau yang berani menentang keyakinan rakyatku?" Ibrahim menjawab tanpa ragu. "Aku hanya menyampaikan kebenaran." Ruangan menjadi sunyi, tak ada yang berani bersuara. Namrud sedikit tersenyum, namun bukan senyum ramah. Senyum meremehkan. "Kebenaran," ulangnya. "Apa yang kau ketahui tentang kebenaran?" Ibrahim tetap tenang. "Sesungguhnya Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Kalimat itu sederhana, namun menghantam tepat di jantung kesombongan. Ruangan itu mendadak sunyi, tak ada suara, tak ada gerakan. Semua mata tertuju pada Namrud. Wajahnya berubah. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Ia terdiam, kata-katanya terhenti, dan kesombongannya terguncang. Ibrahim tidak berteriak, tidak marah, namun kebenaran yang ia sampaikan lebih kuat dari semua teriakan. Namrud kembali duduk perlahan. Ia berusaha menyembunyikan kekalahannya, namun semua orang di ruangan itu tahu ia tidak bisa menjawab. Ia tidak bisa menandingi, dan untuk pertama kalinya
seorang raja yang merasa dirinya adalah Tuhan dibungkam oleh seorang pemuda. Namun kesombongan tidak mudah runtuh. Alih-alih menerima kebenaran, Namrud justru semakin marah. Matanya menyala penuh amarah. "Cukup," bentaknya. Ia berdiri dengan wajah gelap. "Jika ia tidak bisa dikalahkan dengan kata-kata, maka kita akan menghancurkannya dengan cara lain." Para pengawal langsung siaga. Para pendeta saling berpandangan. Keputusan telah diambil. Ibrahim bukan hanya dianggap sebagai ancaman, ia kini adalah musuh. Dan di dunia Namrud, musuh tidak dibiarkan hidup. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak ia sadari, bahwa kebenaran tidak bisa dibunuh, bahwa cahaya tidak bisa dipadamkan, dan bahwa rencana manusia tidak akan pernah mampu mengalahkan rencana Allah. Pertarungan ini belum berakhir, dan bab berikutnya akan menjadi salah satu momen paling menentukan dalam sejarah, saat kesombongan mencapai puncaknya dan kebenaran diuji dengan cara yang paling berat. Kemurkaan Namrud mencapai puncaknya. Setelah perdebatan itu, tidak ada lagi ruang untuk kata-kata. Tidak ada lagi toleransi. Bagi Namrud, Ibrahim bukan sekadar pemuda yang berbeda pendapat. Ia adalah ancaman. Ancaman bagi kekuasaan. Ancaman bagi keyakinan yang telah ia bangun. Dan ancaman itu harus dihancurkan. "Bakar dia," perintah Namrud dengan suara penuh amarah. Perintah itu menyebar ke seluruh penjuru Babilonia. Rakyat diperintahkan untuk mengumpulkan kayu sebanyak mungkin. Dari desa, dari hutan, dari rumah-rumah, semua orang ikut serta. Tumpukan kayu mulai menggunung. Hari demi hari, api besar dipersiapkan. Belum pernah Babilonia melihat api sebesar itu. Api yang bukan hanya untuk menghukum, tetapi untuk menunjukkan kekuasaan. Di tengah kota, sebuah tempat luas dijadikan lokasi pembakaran. Kayu disusun tinggi menjulang seperti gunung kecil. Saat semuanya siap, api dinyalakan. Nyala itu membesar, semakin panas, hingga tak seorang pun mampu mendekat. Panasnya terasa dari kejauhan. Asapnya membumbung tinggi ke langit, seolah-olah ingin menantang langit itu sendiri. Ibrahim dibawa ke tempat itu. Tangan dan kakinya diikat. Namun, wajahnya tetap tenang. Tak ada ketakutan, tak ada penyesalan, hanya keyakinan. Orang-orang berkumpul dari berbagai penjuru. Mereka ingin menyaksikan akhir dari pemuda yang berani menentang raja. Sebagian datang dengan rasa benci, sebagian dengan rasa penasaran, dan sebagian dengan hati yang diam-diam bertanya, benarkah ia salah? Namun semua itu tak lagi penting, karena keputusan telah diambil. Ibrahim akan dibakar hidup-hidup. Karena panasnya api yang luar biasa, tak ada yang mampu melemparkan Ibrahim langsung ke dalamnya. Maka dibuatlah sebuah alat besar, semacam pelontar, untuk melemparkannya dari kejauhan. Ibrahim diangkat, tubuhnya siap dilempar. Di saat-saat itu, ketika manusia merasa semuanya telah berakhir, pertolongan Allah datang. Dikatakan bahwa malaikat datang menawarkan bantuan. "Wahai Ibrahim, apakah engkau membutuhkan bantuan?" Namun Ibrahim menjawab dengan tenang, "Cukuplah Allah bagiku, Dia sebaik-baik penolong." Dan saat itu, ia dilemparkan. Tubuhnya melayang di udara, menuju api yang menyala besar. Semua orang menahan napas. Mereka yakin ini adalah akhir. Namun, yang terjadi di luar dugaan siapapun. Api itu tidak membakar. Allah memerintahkan api itu menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Dalam sekejap, api yang seharusnya menghancurkan berubah menjadi tempat yang aman. Ibrahim jatuh di tengah kobaran api, namun ia tidak terbakar. Tidak terluka, bahkan tidak tersentuh oleh panasnya.
Ia berdiri di sana dengan tenang, seolah berada di taman yang damai. Orang-orang terkejut, mata mereka membesar, mulut mereka terdiam. "Ini tidak mungkin," bisik seseorang. Namrud pun menyaksikan dari kejauhan. Wajahnya berubah. Untuk kedua kalinya, ia dikalahkan. Namun kali ini bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kenyataan. Kenyataan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Kenyataan bahwa kekuasaannya tidak berarti apa-apa di hadapan kehendak Allah. Api itu akhirnya padam, dan Ibrahim keluar dengan selamat. Peristiwa itu mengguncangkan seluruh Babilonia. Sebagian orang mulai percaya, sebagian mulai ragu terhadap berhala mereka. Namun Namrud tidak berubah. Kesombongannya terlalu besar, hatinya terlalu keras. Ia menolak kebenaran meskipun telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun satu hal telah jelas, bahwa Ibrahim bukan manusia biasa, bahwa kebenaran yang ia bawa tidak bisa dihancurkan, dan bahwa kekuasaan Namrud telah mulai retak yang perlahan akan menghancurkannya. Dan kisah ini belum berakhir. Peristiwa itu mengguncang Babilonia. Api yang seharusnya menjadi alat kehancuran, justru menjadi bukti kebenaran. Seorang pemuda yang dilempar ke dalam kobaran api terbesar yang pernah ada, keluar tanpa luka sedikit pun. Kabar itu menyebar dengan cepat, dari mulut ke mulut, dari pasar ke istana, dari rakyat biasa hingga para bangsawan. Ibrahim tidak terbakar, api itu tidak menyentuhnya. Ini pasti kekuatan Tuhan yang ia sembah. Bisik-bisik mulai terdengar di mana-mana. Sebagian orang mulai berpikir. Sebagian mulai mempertanyakan keyakinan mereka. Dan sebagian lagi mulai diam-diam mempercayai Ibrahim. Namun di dalam istana, suasana berbeda. Namrud duduk dalam diam. Wajahnya gelap. Matanya kosong, namun pikirannya penuh gejolak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyaksikan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ada kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Namun kesombongan telah mengakar terlalu dalam. Ia tidak ingin kalah. Ia tidak ingin mengakui. Ia tidak ingin tunduk. "Ini hanyalah sihir," gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun jauh di dalam hatinya, ada keraguan yang mulai tumbuh. Kecil, namun nyata. Hari-hari pun berlalu. Ibrahim tetap menyampaikan kebenaran. Sebagian orang mulai mengikutinya, namun banyak pula yang tetap menolak. Dan Namrud tetap bertahan dalam kesombongannya. Hingga suatu hari, azab itu datang. Bukan dalam bentuk pasukan, bukan dalam bentuk bencana besar, melainkan sesuatu yang sangat kecil. Seekor makhluk yang nyaris tak terlihat. Dikisahkan seekor nyamuk masuk ke dalam hidung Namrud saat ia sedang duduk di istananya. Awalnya, ia tidak merasakan apa-apa, namun perlahan rasa sakit itu datang. Semakin lama, semakin kuat. Nyamuk itu masuk ke dalam kepalanya, mengganggu pikirannya, menyiksa dirinya dari dalam. Namrud menjerit, rasa sakit itu tak tertahankan. Ia memukul-mukul kepalanya, berteriak, mengamuk. Para pelayan dan tabib dipanggil, namun tak ada yang bisa menolong. Tak ada obat, tak ada cara. Hari demi hari, rasa sakit itu semakin menjadi. Hingga akhirnya, ada satu cara yang sedikit meringankan penderitaannya. Kepalanya harus dipukul dengan keras, setiap saat, setiap waktu. Seorang raja yang dulu ditakuti oleh seluruh dunia, kini harus duduk, meminta seseorang memukul kepalanya hanya untuk meredakan rasa sakit. Hari-harinya berubah menjadi penderitaan. Tidak lagi ada kemewahan, tidak lagi ada kebanggaan. Hanya rasa sakit yang tak berujung. Dan akhirnya, Namrud jatuh, bukan oleh pasukan besar, bukan oleh pemberontakan,
namun oleh makhluk kecil yang bahkan tak pernah ia perhitungkan. Kematian itu datang dengan cara yang memalukan, menghancurkan kesombongannya, mengakhiri kekuasaannya, dan meninggalkan pelajaran yang sangat besar bagi manusia, bahwa sebesar apapun kekuasaan seseorang, ia tetaplah makhluk yang lemah, bahwa setinggi apapun kesombongan seseorang, ia tetap bisa dihancurkan dengan cara yang paling sederhana, dan bahwa kebenaran akan selalu menang. Ibrahim tetap hidup, kisahnya terus berlanjut, dan ajaran yang ia bawa menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sementara Namrud hanya menjadi cerita tentang seorang raja yang sombong, yang mengira dirinya adalah Tuhan, namun akhirnya dikalahkan oleh sesuatu yang bahkan lebih kecil dari yang pernah ia bayangkan. Dan dari kisah itu, dunia belajar satu hal, bahwa tidak ada yang lebih tinggi dari kekuasaan Allah, dan tidak ada kesombongan yang tidak akan runtuh pada akhirnya.